Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak apa-apa sambil lihat HP ya untuk melihat materinya, itu di live akun Al-Ma'nal Tour and Travel ya. Taib, serius ya ikhwan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Di pagi hari ini melanjutkan kembali pembahasan dalam tauhid ya. Ini mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam peribadatan. Dan kita pada pagi hari ini berada di bab ke-53 berkaitan tentang ucapan ya. Seseorang mengatakan kepada budaknya atau kepada orang lain abdi atau amati. Abdi atau amati secara bahasa Arab ini artinya adalah hambaku. Di dalam masalah ini ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu juga dalam syarah Sahih Muslim disebutkan ya, la yaqul ahadukum at'im rabbaka wa wadi' rabbaka wal yakul sayyidi wa maulaya wa la yakul ahadukum abdi wa amati wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Janganlah kalian berkata ya, ketika memerintahkan budaknya dengan kalimat hidangkanlah makanan untuk Rabbmu, berilah minuman untuk Rabbmu, akan tapi cukupkanlah katakan sayyidi wa maulaya, yakni sayyidku dan maulaku. Begitu juga ketika memanggil budaknya ya, jangan memanggil dengan sebutan abdi atau amati, tapi panggillah fataya atau fatati atau gulami. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala ya. Kita akan lihat di sini penggunaan kata untuk abdi ya. Kemudian juga amati. Tapi kita awali dulu dengan pengucapan kata Rabb ya. Nah, di sini kita menampilkan screen ya berkaitan dengan penggunaan kata Rabb, dan kita mengetahui bahwasannya semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah hamba bagi Allah tabaraka wa taala. Surat Maryam ayat 93 buktinya. Inna kullaman fis samawati wal ardi illa ati rahmani wa abda. Siapapun yang ada di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, sebagai statusnya adalah abda, seorang hamba. Dan kita semua adalah hamba Allah ya. Allah adalah Rabb kita. Dan di hadis tadi mengingatkan kepada kita adalah agar kita selalu berusaha untuk mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, termasuk dalam lafal yang kita ucapkan. Tidak boleh basing-basing ikhwan ngomong tentang Allah tabaraka wa taala ya. Mungkin kita sekedar manggil seseorang dengan sebutan abdi, kita masukkan hambaku ya, atau orang perempuan kita panggil amati, budakku ya, ini hamba perempuanku. Maka ya, tak kala dia menganggap status orang yang dipanggil itu adalah seperti hamba, selayaknya hamba Allah, maka pelafalan seperti ini hendaklah kita jauhi, kita hindari. Demikian juga ketika kita memanggil seseorang ya, Tuhan kita dengan sebutan Rabbi. Nah, ini mungkin tidak, walaupun dia mungkin tidak menganggap Tuhannya sebagai Tuhan ya, tapi lafaz Rabb ini, pelafalan Rabb untuk selain Allah adalah kita harus jauhi. Baik. Ibu-ibu bisa lihat di sini ada penggunaan kata Rabb ya di live streamingnya. Media qadarullah nggak bisa muncul ya. Baik. Yang menyaksikan di live streaming itu bisa memperhatikan ya penggunaan kata Rabb ini. Nah sedikit besar kan. Baik. Penggunaan kata Rabb ini diperinci ada dalam dua bentuk penggunaan ya. Ada dalam dua bentuk penggunaan. Yang pertama, kata Rabb secara mutlak adalah dia tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi secara mutlak kita katakan Rabb itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ar-Rabbu
yang ada alif lamnya itu menunjukkan maknanya diantaranya sang pemilik yang hanya layak kita sematkan dan kita sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Menyebutkan Ar-Rabbu secara mutlak ini hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rabbun diidofakan ini disandarkan dengan kata lain. Maka ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika disandarkan kepada selain manusia. Jika disandarkan kepada selain manusia. Taib. Maka hal ini hukumnya adalah boleh, tidak mengapa. Seperti kita mengatakan Rabbud Dari. Rabbud Dari bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia pemilik rumah ya. Rabbul Ibil pemilik unta. Karena makhluk-makhluk selain manusia itu tidak diberikan beban untuk beribadah. Sehingga makna ketuhanan, kalau kita katakan Rabbud Dari ya, pemilik rumah, Rabbul Ibil pemilik unta, Rabbul Ghanami pemilik kambing ya. Tidak mungkin orang akan terlintas di benak pikiran ini Tuhannya kambing, enggak mungkin ya. Tuhannya rumah enggak mungkin. Tuhannya onta enggak mungkin ya. Pasti pemilik onta ya, pemilik kambing, pemilik rumah. Jadi lafal yang menunjukkan makna ketuhanan ini tereliminasi dari kalimat ini ya, apabila kata Rabb disandarkan kepada makhluk selain manusia. Baik, kepada makhluk selain manusia, maka hukumnya boleh, tidak mengapa. Ingat kisah Abraha. Siapa Abraha? Antum yang belakang. Siapa Abraha? Mamang antum? Abraha. Abraha ini kan yang ingin menghancurkan Ka'bah dari Yaman. Dia ini datang jauh-jauh dari Yaman ke Mekah cuma nak menghancurkan Ka'bah ya. Kalau sejarahnya panjang bagaimana Abraha bisa menguasai Yaman, karena Yaman pada waktu itu ditindas oleh raja Yahudi yang bernama Dzunnuwas ya, yang banyak orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa waktu itu diazab di Ukhdud ya, paritnya besar dihidupkan api. Nah, salah satu yang mengalahkan raja Dzunnuwas ini adalah pasukannya Abraha yang dikirim dari Habasyah oleh raja Habasyah untuk menolong orang-orang Nasrani yang ada di Yaman. Ya, akhirnya Abraha bisa menguasai Yaman ya. Sempat terjadi perang antar dua panglima utusan Habasyah ya, tapi Abraha ini orang yang pintar ngomong, akhirnya dia jadi penguasa Yaman pada waktu itu. Dia buat kanisah, gereja ya, dari emas agar orang-orang Arab tidak lagi pergi ke Ka'bah yang cuma batu-batuan. Jadi kalau mereka mau haji, ada kanisah nih. Ada kanisah aku buat ya dari emas. Nah, tapi sama orang-orang Arab nggak dipedulikan. Orang-orang Arab tetap pergi kalau berhaji, karena haji kan syariat Nabi Ibrahim. Mereka berhaji, berumrah itu tetap ke Ka'bah. Ya. Bahkan ada salah seorang Arab ya, dia datang ke kanisahnya Abraha ya, dia kencing di sana untuk menghinakan kanisahnya milik Abraha. Ya. Sehingga Abraha murka dan dia berazam ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika dia sudah sampai mendekati kota Mekah, dia merampas harta penduduk Mekah yang ada, termasuk diantara yang dirampas adalah 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Ya. Milik siapa? Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Milik unta. Siapa dia? Paman Nabi. Kurang tepat. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi. Ya. Kalau Abu Thalib baru pamannya Nabi. Jazakallahu khairan yang sudah menjawab ya. Walaupun kurang tepat. Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Nabi. Namanya Abdul Muthalib ini ketika baru lahir namanya Syaibah. Nama aslinya adalah Syaibah. Abdul Muthalib itu panggilan. Nah, siapa di sini yang punya nama panggilan? Ada tak? Jadi nama aslinya ini tapi panggilannya lain dari nama aslinya, ada tak? Ya. Ada kayak gitu. Biasanya di dusun-dusun ada ya. Nah, antum kalau nyari anak di Padang tanding, anak orang Padang tanding ya, orang nggak kenal nama Subhan. Ya, anak punya panggilan lain namanya bukan Subhan ya. Nah, jadi punya panggilan kecil. Nah, Abdul Muthalib nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah? Ketika dia berojol lahir ya, maknya melahirkan Syaibah ini, rambutnya sudah beruban. Ya, bayi lahir sudah beruban, maka dikasih nama Syaibah. Ya, Syaibah bin Hasim. Nah,
Syaibah ini lahir di Yasrib pada waktu itu, yang ini kota Madinah, karena Hashim sedang dalam perjalanan menuju ke Syam berdagang, ya. Dia sempat menikahi seorang wanita yang ada di Yasrib di Madinah, dan ketika dia singgah, dia menikah, kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Syam dan ditinggalkan istrinya dalam keadaan hamil, ya. Ketika di Syam ternyata Hashim itu meninggal dunia. Hashim ini puyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka lahirlah Syaibah kecil tanpa seorang ayah. Lahir tanpa seorang ayah. Kemudian, ya, salah seorang saudaranya Hashim 8 tahun kemudian, namanya kalau nggak salah Amr, ya, saudaranya Hashim ini. Hashim ini adalah pemuka atau pemimpin Mekah pada zamannya. Ketika dia meninggal dunia, karena orang nggak tahu dia punya anak, ya, yang menggantikannya adalah saudaranya, yang namanya kalau nggak salah Amr ini. Dan kemudian, ya, 8 tahun setelah lahirnya Syaibah, Amr ini baru tahu bahwasannya kakaknya punya anak laki-laki, ya, yang bernama Syaibah, yang dia tinggal di Yasrib. Maka dijemputlah, ya, dijemput. Kemudian setelah bertemu dengan ibunya agak berat melepaskan anaknya masih kecil. Tapi Amr ini berjanji, ini kalau Syaibah ini ikut aku ke Mekah, dia akan dijadikan pemimpin di Mekah nantinya, ya. Maka akhirnya dengan berat hati sang ibu melepaskan kepergian Syaibah. Ketika sampai di gerbang kota Mekah pada waktu itu, ya, namanya Al-Muttalib, sahih. Namanya adalah Al-Muttalib. Jadi saudaranya Hashim ini namanya adalah Al-Muttalib, ya. Orang-orang lihat Al-Muttalib bawa anak kecil gulang. Dikira ini adalah budaknya Al-Muttalib. Maka dipanggil Abdul Muttalib. Nah, ini sejarahnya kenapa dipanggil Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib, ya, singkat cerita dia jadi pemimpin di Mekah pada waktu itu, bahkan orang disegani di Mekah, ya. Ketika Abraha datang, ya, Abraha merampas 200 ekor onta milik Abdul Muttalib. 200 ekor onta itu banyak, ya. Satu ekor onta itu bisa harganya 2 kali atau 3 kali lipat dari sapi, seekor sapi, ya. 200 ekor onta. Maka Abdul Muttalib datang kepada Abraha minta ontanya dibalikkan, ya. Maka kata Abraha, laqad kuntu a'jabtani haina ra'aituka, ya. Aku ini ketika lihat engkau, aku ini kagum, ya, karena kelihatan engkau ini sosok orang yang berwibawa, sosok orang yang pemimpin, dan aku bisa lihat dari tampangmu. Kemudian summa qad zahidtu fika hina kalamtani. Tapi ketika engkau ngomong sama aku, kayaknya kekagumanku hilang, ya. Atukallimuni fi ma'atai ba'irin asabtuha laka wa tatruku baitan wa huwa dinuka wa dinu abaika qad ji'tu li hadamihi la tukallimuni fihi, ya. Engkau datang ke sini sekedar nanyakan 200 ekor unta. Sedangkan aku datang jauh-jauh dari Yaman ke Mekah untuk hancurkan Ka'bah, yang Ka'bah itu adalah agamamu dan agama nenek moyangmu. Tapi engkau sama sekali tidak nyebut tentang Ka'bah, malah datang ke sini minta onta. Ya. Apa kata Abdul Muttalib, ya? Ini ana Rabbul Ibil. Aku Robnya Ibil. Maksudnya apa? Aku pemilik unta ini. Baik, ini berkaitan dengan pembahasan kita. Wa inna li baiti Rabban sayamna'uhu. Tapi Ka'bah dia punya Rob sendiri yang akan melindunginya, ya. Baik. Dan kita tahu akhir kisahnya apa? Abraha tidak bisa menghancurkan Ka'bah karena dilempar dari atas langit oleh burung Ababil. Itu maknanya adalah jamaat, berjamaah, burung yang berbondong-bondong, bukan nama burung, ya. Jadi Ababil itu sifat burungnya bukan nama burungnya. Nama burungnya wallahu a'lam. Tapi dia burung ababil, maksudnya burung yang berbondong-bondong. Memang orang Indonesia menamakannya burung ababil, tapi kurang tepat, ya. Ababil itu sifat burung, bukan nama burungnya. Yang pasti itu burung diutus, ya, untuk melemparkan pasukan Abraha itu dengan kerikil-kerikil bebatuan, yang tidaklah mereka kena bebatuan itu, melainkan tubuh mereka meleleh, ya, seperti terbakar, ya. Seperti plastik yang terbakar. Semuanya mati kecuali Abraha. Ya, Abraha disiksa Allah lebih pedih lagi, dia mati ketika dalam perjalanan pulang ke Yaman, ya, satu persatu anggota tubuhnya lepas, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Taib. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau tadi mungkin diucapkan Abdul Muttalib, sekarang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW.
ketika Nabi ditanya tentang orang ketemu onta, ya, jadi ada fikih dalam agama Islam itu, para ikhwan perlu tahu ya, fikih luqathah namanya, berkaitan dengan barang temuan. Kenapa ini dibahas luqathah ini? Karena ya, hak kepemilikan seseorang terhadap harta itu tidak serta-merta hilang hanya karena hartanya tercecer. Ini harus dipahami. Ketemu dompet duit 8 juta misalkan, ketemu duit segepok di dalam kamar mandi, ya, itu bukan rizki anak soleh. Baik, itu masih hak milik orang yang punya. Makanya kalau kita ketemu seperti itu, ya, yang sifatnya berharga, secara fikih kita harus umumkan. Ya, telah ditemukan uang. Nah, ini juga sering terjadi kekeliruan. Anda saksikan di media sosial, malah dipoto uangnya segini, ya, ciri-cirinya seperti ini. Yang terjadi apa? Ada orang ngaku-ngaku nantinya. Tapi cukup kita bilang ditemukan uang dalam sejumlah yang sangat banyak di lokasi ini pada hari ini, ya. Bagi yang merasa kehilangan, tolong hubungi nomor ini. Nah, ketika ada yang hubungi, ya, tanyakan dia berapa nominal uangnya. Di dalam dompet atau dalam plastik misalkan. Ketika dia bisa menyebutkan dengan tepat, berarti ini pemilik aslinya. Kembalikan. Ya, ini untuk menghindari orang yang ngaku-ngaku. Jadi kurang tepat yang di sosmed itu. Ya, dia baik niatnya, tapi tidak tepat secara fikih. Ya. Secara fikih kalau kita ingin mengumumkan barang temuan, itu sebutkan secara umum saja. Nanti secara spesifik biar orang yang ngaku itu yang nyebutkan. Kalau pas berarti dia memang pemilik aslinya. Ya, seperti itu. Jadi ini fikih luqathah, ya, fikih barang berkaitan dengan barang temuan. Ya, jadi nggak ada cerita kalau kita ketemu dompet di jalan, oh ini rezeki aku, doa Allah yang Allah kabulkan, aku lagi buntu nih ketemu dompet, ya, misalkan. Enggak. Ya, itu tetap haram kita miliki, haram kita nikmati. Ya. Sampai kapan baru boleh halal? Kalau sudah setahun. Kata Nabi SAW, fa'arib hasana, kasih pengumuman selama setahun. Setahun dati yang ngaku, maka pakai. Silakan pakai. Ya. Dengan syarat kita masih simpan. Bagaimana kalau sudah dipakai, tiba-tiba uangnya datang? Duit terlanjur habis. Ya kan? Maka kata para ulama, kalau memang pemilik aslinya datang, ya kembalikan. Tetap dikembalikan. Adapun yang kita pakai tadi tetap halal, status tetap halal karena kita sudah sesuai prosedur. Ya, ini berkaitan dengan barang temuan. Nah, termasuk barang temuan ini hewan. Ya. Nabi pernah ditanya tentang orang yang ketemu onta, nggak tahu siapa pemiliknya. Boleh nggak diambil? Apa kata Nabi SAW? Malaka walahai, apa urusanmu, kata Nabi SAW. Wa ma'ahasiqauha wa hidauha wa taridal ma taqulu syajarah hatta yalqaha rabbuha. Ya. Onta itu, ya, dia punya persediaan air. Dia bisa minum sendiri, bisa berjalan ke sana kemari cari sumber air, bisa makan daun pepohonan, dan dia bisa balik sendiri kepada pemiliknya. Ini khusus untuk onta. Tapi kalau kambing sama. Kalau kambing itu bisa kita amankan dulu. Ya, ketemu kambing nggak tahu siapa yang punya, nanti kalau pemiliknya datang baru dibalikkan dengan syarat nanti dikasih tahu ya ciri-cirinya. Tapi kalau unta, kata Nabi, nggak usah, biarlah unta itu bisa pulang sendiri. Ya, kalau kambing nanti dikhawatirkan dia akan diterkam hewan buas. Tapi kalau unta enggak. Salah satu lapasnya katakan oleh Nabi, hatta yalqaha rabbuha, nanti pemiliknya akan menemukannya sendiri. Jadi kalau unta ketemu, ya, itu biarkan baik. Tapi kalau kambing itu nggak apa-apa, kita amankan. Ya, dengan syarat nanti, ya, selama 1 tahun kalau nggak ada yang mengakuinya, maka kambing itu jadi milik kita, boleh secara hak pakai, ya, sampai pemiliknya datang. Kalau nggak datang gimana? Apakah nanti kita akan dituntut di akhirat? Jawabannya adalah tidak, karena syariat sudah mengizinkan kita lebih dari 1 tahun untuk menggunakan barang temuan tersebut. Ya, ini fikih barang temuan yang harus kita pahami. Baik. Kemudian, ya, penyandaran kata rob, kembali ke pembahasan kita, penggunaan kata robbun, ya, kepada selain manusia, maka ini tidak mengapa, dalam artian boleh, ya. Baik, dalam artian boleh. Baik, yang live bisa lihat itu ada garis bawah, ya, boleh. Baik, kemudian jika kata rob ini disandarkan kepada manusia, nah, disandarkan kepada manusia, maka tidak lepas dari 2 kondisi. Tidak lepas dari 2 kemungkinan. Nah, yang pertama, penggunaan kata rob sebagai bentuk pengkhabaran atau sebagai kata ganti orang ketiga. Ya. Contoh, seorang mengatakan Al-Hasanu Rabbu Khalid.
Hasan itu robnya Khalid, maksudnya tuannya Khalid. Boleh nggak ucapan seperti ini? Kan dia mengabarkan tentang orang ketiga, orang yang nggak ada di tempat, bukan orang yang diajak bicara, ya. Maka pendapat seperti ini yang lebih kuat adalah diperbolehkan, ya. Nah, karena Nabi sendiri juga bersabda di antara tanda-tanda kiamat, antalidal ammatu rabbataha. Seorang budak wanita akan melahirkan tuannya. Bayangkan, di antara tanda kiamat seorang budak wanita akan melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Ya, ini para ikhwan harus tahu, juga para ibu-ibu, ya. Antalidal ammatu rabbataha, ada dua penafsiran. Di akhir zaman akan terjadi kembali peperangan, sehingga akan banyak tawanan-tawanan, sehingga tawanan tersebut menjadi budak, ya. Ketika dalam peperangan, ya, wanita dan anak-anak dari pihak yang kalah itu otomatis jadi budak. Nah, budak secara Islam, ya, itu boleh digauli dengan milkul yamin. Milkul yamin ini kepemilikan. Oleh tuannya boleh digauli. Sehingga, ya, akan terjadi nanti budak-budak melahirkan anak dari tuannya. Budak-budak wanita melahirkan anak dari tuannya, ya. Sehingga ini salah satu tanda akan dekatnya hari kiamat, kata baginda Nabi SAW. Terjadi peperangan lagi, sehingga banyak budak-budak wanita yang akhirnya melahirkan anak dari tuannya. Ya, anak dari tuannya merdeka, ibunya budak, ya. Maka status ibu yang budak ini tidak boleh dijual karena dia statusnya apa? Ummul walad. Nanti ketika tuannya meninggal dunia, otomatis sang ibu ini menjadi merdeka. Ya, menjadi merdeka karena dia ummul walad, punya anak dari tuannya. Taib. Penafsiran kedua, antalida amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya, adalah banyaknya kedurhakaan. Banyak kedurhakaan menjelang akhir zaman, ya. Banyak anak-anak durhaka yang menganggap ibunya seperti seorang budak, ibunya seperti seorang pembantu, ya, diperas seperti seorang budak. Ini penafsiran yang kedua, ya. Inti dari pembahasan kita adalah kalimat rabbataha tadi digunakan oleh Nabi SAW untuk mengabarkan orang yang gaib. Yang gaib ini yang tidak diajak bicara, ya, kata ganti orang ketiga kalau bahasa Indonesianya. Taib. Maka, ya, Nabi Yusuf pun juga pernah mengatakan demikian. Ketika dia dipenjara bersama dengan seorang tahanan, ya, dia katakan kepada tahanan yang mau bebas ini, uzkurni inda rabbika, engkau sudah tahu kisahku, ya. Nanti kalau ketemu tuanmu, sebut ceritaku ini kepada dia. Ya, dia akan mengenaliku. Taib. Maka kondisi yang pertama ini diperbolehkan ketika kita mengabarkan, ya, orang yang sedang tidak kita ajak bicara. Orangnya tidak ada di sini, ya kita katakan fulan robbu fulan. Fulan ini adalah robnya si fulan. Maksudnya apa? Bukan Tuhan, tapi tuannya si fulan. Taib. Kondisi kedua, ya, dalam bentuk mukhatabah. Mukhatabah ini orang yang diajak bicara, orangnya ada. Ya, contoh, dia mengatakan kepada Tuhannya, ya abdi, wahai hambaku. Ya. Atau kepada hamba perempuan, ya amati, wahai budak perempuanku. Ya. Atau sebaliknya, budaknya mengatakan kepada tuannya, ya Robbi, wahai tuanku. Tapi dengan kata ya Robbi. Nah, para ulama sepakat yang seperti ini yang dilarang. Yang seperti ini yang dilarang, tidak diperbolehkan. Ya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, hukumnya apa nggak boleh? Makruh atau haram? Ya. Pendapat yang lebih kuat, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Meskipun secara bahasa mungkin tidak ada masalah, Rob mungkin ditujukan maksudnya Tuhan, tapi, ya, dikhawatirkan adanya unsur menyekutukan atau menyaingi Allah dalam bentuk ucapan tadi. Maka ini dilarang. Ini kenapa kita belajar tauhid, agar kita mengagungkan Allah itu dengan sebenar-benarnya. Ya. Idak cak nak cak idak, serius. Ketika kita mengagungkan Allah itu serius, ya. Karena Allah ketika menciptakan kita juga, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah Allah ciptakan kita ini main-main? Maka kita pun harus mengagungkan Allah, bukan dengan main-main juga, ya, dengan serius juga. Ya. Wa annakum ilaina la turja'un, kalian enggak akan kembali kepada Allah, ya. Fata'ala Allahu malikul haqq. Maka maha tinggi Allah, ya, malikul haqq, raja sesungguhnya. Baik, ya. Jadi
Di sini kita berbicara tentang bagaimana cara mengagungkan Allah dengan benar. Jangan sampai kita terpeleset ya, sehingga kita terjatuh dalam hal yang kita sangka tidak mengapa, tapi bagi Allah itu adalah suatu pelanggaran. Nah, di sini pentingnya kita belajar tauhid ini. Baik ya, jadi apabila memanggil orang yang diajak bicara dengan kata Rabbi atau Abdi, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, permasalahannya sekarang ya, orang-orang Indonesia sering menamakan anaknya Abdi. Nah, ada Abdi di sini? Mana Abdi? Nah, ini ya. Terkadang ya, karena minimnya literasi bahasa tadi. Tapi mudah-mudahan ya, dia bukan memaksudkan abdi di sini adalah hambaku, bukan ya. Tapi abdi di sini mudah-mudahan dia maksudnya adalah abdi bahasa Sunda ya. Apa arti abdi? Saya. Ya, mungkin bisa ditakwil ke sana. Mungkin mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau ditakwilkan maksudnya abdi ini adalah hambaku, maka ini termasuk ucapan yang dilarang ya. Nah, nama abdi secara bahasa nggak masalah. Nggak masalah ya, nggak masalah. Cuma kalau maksudnya nanti adalah hambaku, nah ini yang jadi masalah. Ya, jadi jangan permasalahkan nama abdinya, cuman maksudnya apa dulu. Ya, selama maksudnya bukan menunjukkan penghambaan, maka itu tidak mengapa. Ya Allah alam bisawab. Baik. Nah, kemudian ya, Nabi menunjukkan kata ganti yang lebih bagus. Ketika kita ingin manggil seorang, misalkan seorang budak ya, maka panggillah gulami atau fataya, fatati. Ya, gulami, ini budakku. Fatati, budak wanitaku. Begitu juga seorang budak ingin manggil tuannya. Bisa panggil dengan sayyidi kalau tuannya laki-laki, atau sayyidati kalau tuannya perempuan. Ya. Nah, jadi ada kata ganti yang lebih bagus daripada Rob. Ya, Rob ini takut nanti khawatir menyamakan, menyaingi Allah, maka Nabi SAW mengganti dengan sayyidi atau sayyidati. Dan ungkapan sayyid ya ini tidak mengapa. Sayyid artinya apa? Pemimpin. Ya. Pemimpin. Ya. Ada yang mengatakan as-sayyid itu juga Allah loh. Nah, karena as-sayyid ini diantara makna as-somad. Allahus somad, diantara makna as-somad adalah as-sayyidu allazi qad kamula fi su'udatihi. As-somad adalah sayyid, ini pemimpin yang paling sempurna kemuliaannya. Berarti nggak boleh kita manggil sayyid. Jawabannya boleh ya, karena as-sayyid tidak disebutkan secara tegas itu termasuk nama Allah, itu hanya penggambaran tentang kalimat as-somad. Ya. Pun berbeda dengan sayyidnya makhluk. Sayyidnya Allah itu sempurna. Kemuliaannya beda dengan sayyidnya makhluk yang penuh dengan kekurangannya. Nabi kita SAW adalah sayyid. Sayyidina Muhammad, kita sering bilang seperti itu kan? Sayyidina Muhammad, Sayyidina Maulana Muhammad. Baik. Kenapa? Ya Nabi kita yang mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini sayyidnya anak cucu Adam pada hari kiamat. Sayyid ini pemimpin. Ya. Begitu juga Nabi mengabarkan Al-Hasan wal Husain sayyidu syababa ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah sayyidnya, pemimpin para pemuda nanti di surga. Masya Allah, anak muda yang masuk surga nanti dipimpin oleh Hasan dan Husain. Ya, banyak anak muda di sini. Mudah-mudahan jadi penghuni surga. Baik. Kemudian tentang Abu Bakar dan Umar ya, berat ya, memang berat. Memang berat, tapi tidak heran Nabi kita menjanjikan ya, asyabu nasya'a fi taatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah itu akan dinaungi pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar. Matahari jarak semil ya, itu tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada yang bisa kasih naungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satunya apa yang mendapatkan perlindungan? Asyabu nasya'a fi taatillah, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Ya, ini memang nggak mudah taat di masa muda ya. Kayak para pemuda kalau memang tidak tahan dengan fitnah dunia, fitnah wanita, apa kata Nabi SAW? Fatazawwaju. Ya, menikahlah. Nah, menikahlah. Taib. Kemudian ya, Nabi berkata juga tentang Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar wa Umar sayyida kahuli alil jannah. Abu Bakar dan Umar adalah sayyid, pemimpinnya orang-orang dewasa dari penduduk surga. Minal awwalin wal akhirin, dari orang terdahulu sampai orang yang terakhir, illan nabiyyin wal mursalin, kecuali dari golongan nabi dan rasul ya. Jadi pemimpin para orang dewasa di surga nanti adalah Abu Bakar dan Umar ya. Tapi tidak melebihi para nabi dan rasul. Baik.
Sa'ad bin Mu'az, ya, ketika dia ingin memberikan hukuman kepada Bani Quraidah, dia jalan di tengah-tengah para sahabat yang ada, kata Nabi SAW, "Qumu ila sayyidikum." Ya, berdirilah untuk menghormati sayyid kalian, pemimpin kalian ini. Nah, itu juga tentang Sa'ad bin Ubadah, "Isma'u ila ma yaqulu sayyidikum." Ya, dengarkan apa yang dikatakan oleh sayyid kalian ini, pemuka kalian ini, wahai orang-orang Ansar. Ya, ala kulli hal, ini pembahasan tentang lafal ini, ya, cara memanggil orang, dan memang cara memanggil ini umumnya ketika ada perbudakan. Ya, zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan. Ya. Wallahu alam kapan lagi nanti ada perbudakan. Intinya perbudakan itu salah satu sebabnya adalah peperangan. Ya, peperangan. Jadi kalau di kemudian hari ada orang menculik orang lain, ya, merampas anak orang lain kemudian dijadikan budak, maka ini tidak sah perbudakannya. Ya, tidak sah perbudakannya. Karena perbudakan itu, ya, salah satu sebabnya adalah peperangan yang terjadi. Kemudian, ya, di dalam Islam, perbudakan itu bukan Islam yang mencetuskannya. Sebelum ada Islam, perbudakan itu sudah ada. Silakan cek sejarah Romawi, ya, sejarah Persia, sejarah orang-orang Afrika, dan berbagai negara lainnya mempraktikkan perbudakan ini. Ya. Ketika Islam datang, Islam mengatur aturan perbudakan yang selama ini oleh bangsa-bangsa dunia sangat tidak berperi kemanusiaan. Ya. Dalam Islam, budak-budak diperlakukan sebagai seorang manusia, serta berusaha untuk meminimalisir perbudakan, bahkan menghapus perbudakan itu. Bagaimana agama ini memotivasi umatnya agar membebaskan budak. Ya. Antum yang misalnya pengantin baru di bulan Ramadan ini, siang-siang berhubungan suami istri, maka salah satu kafarohnya yang paling pertama apa? Fatku raqabah, ya, membebaskan seorang budak. Budak nggak ada zaman sekarang, berarti pilihannya yang kedua. Ya. Ini apa? Siyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Dan bagi mereka yang belum mampu membebaskan budaknya, maka agama Islam, ya, sangat mewanti-wanti pemeluknya agar berbuat baik kepada budaknya. Bahkan di antara wasiat Nabi SAW sebelum meninggal dunia, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat dan perhatikan hak-hak budak yang kalian miliki. Ya, ini pesan baginda Nabi SAW. Ya, seorang muslim kalau nggak salat, ini Islamnya dipertanyakan. Sahih. Ya. Bukan kami yang mempertanyakan, tapi Nabi SAW yang menegaskan al-faslu bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ya, kalau seorang muslim dia nggak sholat, maka dipertanyakan keislamannya, dipertanyakan oleh para ulama. Ya. Ini sholat ini suatu yang wajib, normalnya hidup seorang muslim itu adalah sholat 5 waktu, kemudian di bulan Ramadan dia puasa Ramadan, ini normal. Ya. Kalau kurang dari itu maka muslim ini nggak normal. Ya. Di masyarakat kita kalau orang sholat 5 waktu dianggap orang soleh, orang alim. Ya, padahal itu normalnya seorang muslim. Lalu siapa orang soleh, orang alim? Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Nah, itu orang alim, orang soleh. Ya, orang alim itu orang yang beriman, kemudian dia bertakwa dan dia takut sama Allah. Ini orang alim dan orang soleh. Ya. Adapun salat dan puasa Ramadan ini adalah normalnya seorang muslim, karena ini kewajiban, rukun dari agama kita. Ya, maka sungguh mengherankan kalau dia mengaku muslim tapi tidak sholat, tidak puasa, tapi ikut lebaran. Ya, ikut bersenang-senang, ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan setelah lebaran dapat hidayah. Ya, tapi kalau nggak dapat hidayah juga maka celakalah dia. Celakalah dia karena nggak ada yang bisa menolong dia nantinya di dalam kuburan kecuali amalan dia sendiri. Ya Allah a'lam bishawab. Ya, ini bisa disampaikan di pagi hari ini. Ya, ibu-ibu dan para ikhwan semuanya, jazakallahu khairan atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.